bertanya tuh maksudnya apa tuh? Maksudnya apa dan tempat apa sih yang nggak lazim? Makanya langsung kita saksikan. Ini dia. Solat-solat di tempat yang tidak lazim. Pemirsa, solat memang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim di seluruh dunia. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemudahan bagi umatnya dalam melaksanakan ibadah solat, bahkan tidak mengenal tempat, walaupun di tengah keramaian sekalipun. Dan berikut, ada beberapa orang yang melakukan solat-solat di tempat yang tidak lazim. Siapa sajakah mereka? Berikut pemaparannya. Solat di puncak es abadi Titlis Swiss. Itulah pengalaman yang dirasakan oleh rombongan Indonesia Islamic Travel Communication Forum atau yang disingkat menjadi IITCL saat melaksanakan sholat di puncak gunung Titlis Swiss. Rombongan yang tergabung dalam West Europe Tour Leader Muslim Educational Trip atau yang disingkat menjadi WEMET Batch 2 tersebut melakukan sholat zuhur dan asar di atas hamparan es abadi tersebut. Kemudian salah satu anggota dari rombongan tersebut menuturkan, dari gunung Titlis, Switzerland, di ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut, hambamu bersujud melaksanakan kewajiban salat zuhur dan asar seraya bersyukur atas segala ciptaanmu yang maha agung. Kemudian selain itu, salat-salat di tempat yang tidak lazim selanjutnya adalah astronot salat di luar angkasa. Seperti yang telah kita ketahui, ketika sholat, seluruh umat muslim di dunia menghadap ke satu titik, yaitu Ka'bah ataupun kiblat. Tak terkecuali bagi seorang astronot pertama Malaysia bernama Syekh Muzaffar Syukron yang pergi keluar angkasa pada 10 Oktober 2007 lalu ini. Walaupun Syukron berada di satelit luar angkasa internasional selama 6 hari yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan, namun pada saat itu dirinya pun tetap melakukan ibadah puasa dan sholat dengan menghadap kiblat. Dan hal yang menjadi masalah adalah ISS mengorbit sekitar 354 km di atas permukaan bumi, yang dimana hal ini membuat kiblat bisa berubah dalam hitungan detik, dan arah Ka'bah pun bisa berubah 180 derajat hanya dalam sekali sholat. Walaupun menghadap ke Ka'bah atau menentukan proyeksinya bukanlah hal yang mudah, namun hal ini tidak mengganggu ibadah Syukron. Karenanya Syukron pun berhasil menjadi muslim ke-9 yang melakukan ibadah sholat dan puasa di luar angkasa. Bahkan pada saat itu Syukron mengaku menemukan keajaiban di luar angkasa, di mana ia merasa mendengar suara azan di stasiun luar angkasa internasional. Bocah Palestina sholat di depan tentara Israel merupakan sholat-sholat di tempat yang tidak lazim selanjutnya yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki dari Palestina. Meski digempur terus-terusan siang dan malam dengan roket, namun warga Palestina tetap berusaha tegar. Di kondisi serba sulit dan mencekam ini, tentu tidak menyurutkan mereka untuk tetap pergi ke masjid untuk melakukan ibadah sholat. Terlihat dari sebuah foto, ada seorang bocah laki-laki yang sedang sholat membelakangi tentara Israel. Dan hal tersebut diketahui terjadi setelah tentara Israel memblokade si bocah yang ingin menunaikan sholat di Masjid Al-Aqsa. Terlihat di dalam sebuah foto tersebut, bocah laki-laki yang tidak diketahui namanya itu mengenakan kaos warna biru dan celana jeans dan terlihat sedang khusyuk sholat dengan sejadah berwarna dasar merah di hadapannya. Kemudian di belakang bocah tersebut juga terlihat sekitar 15 orang tentara Israel sedang berdiri berbaris mengenakan rompi, helm, tameng, dan senjata di tangannya. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apakah foto tersebut sesuai fakta atau hanya editan semata. Kemudian selain itu, sholat-sholat di tempat yang tidak lazim selanjutnya adalah pekerja konstruksi sholat di atas menara kren. Sebuah video amatir telah menangkap gambar sebuah pekerja amatir yang sedang melakukan ibadah sholat di atas sebuah kren besar dan sempat menggemparkan warga Arab Saudi. Video yang diunggah tersebut menunjukkan seorang pria tengah bersujud di atas sebuah kren yang tengah mengerjakan proyek gedung di pusat kota. Bahkan surat kabar Arab Saudi dalam laporannya menyatakan lokasi yang dipilih orang tersebut merupakan tempat teraneh yang pernah dilihat. Masya Allah, itulah beberapa orang yang telah melakukan sholat-sholat di tempat yang tidak lazim. Sesungguhnya ibadah sholat memang merupakan hal yang wajib kita lakukan dan tidak boleh ditunda-tunda dalam waktu pengerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103.
Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai sholat-sholat di tempat yang tidak lazim. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menyadarkan kita semua untuk selalu melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Karena pada kenyataannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan kepada setiap umatnya yang ingin melakukan kebaikan dari hati yang tulus. Amin. Namun warga Palestina tetap berusaha tegar. Di kondisi serba sulit dan mencekam ini, tentu tidak menyurutkan mereka untuk tetap pergi ke masjid untuk melakukan ibadah sholat. Terlihat dari sebuah foto, ada seorang bocah laki-laki yang sedang sholat membelakangi tentara Israel. Dan hal tersebut diketahui terjadi setelah tentara Israel memblokade si bocah yang ingin menunaikan sholat di Masjid Al-Aqsa. Terlihat di dalam sebuah foto tersebut, bocah laki-laki yang tidak diketahui namanya itu mengenakan kaos warna biru dan celana jeans dan terlihat sedang khusyuk sholat dengan sejadah berwarna dasar merah di hadapannya. Kemudian di belakang bocah tersebut juga terlihat sekitar 15 orang tentara Israel sedang berdiri berbaris mengenakan rompi, helm, tameng dan senjata di tangannya. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apakah foto tersebut sesuai fakta atau hanya editan semata. Kemudian selain itu, sholat-sholat di tempat yang tidak lazim selanjutnya adalah pekerja konstruksi sholat di atas menara kren. Sebuah video amatir telah menangkap gambar sebuah pekerja amatir yang sedang melakukan ibadah sholat di atas sebuah kren besar dan sempat menggemparkan warga Arab Saudi. Video yang diunggah tersebut menunjukkan seorang pria tengah bersujud di atas sebuah kren yang tengah mengerjakan proyek gedung di pusat kota. Bahkan surat kabar Arab Saudi dalam laporannya menyatakan lokasi yang dipilih orang tersebut merupakan tempat teraneh yang pernah dilihat. Masya Allah, itulah beberapa orang yang telah melakukan sholat-sholat di tempat yang tidak lazim. Sesungguhnya ibadah sholat memang merupakan hal yang wajib kita lakukan dan tidak boleh ditunda-tunda dalam waktu pengerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Pemirsa beriman, demikianlah pemaparan mengenai sholat-sholat di tempat yang tidak lazim. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menyadarkan kita semua untuk selalu melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Karena pada kenyataannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan kepada setiap umatnya yang ingin melakukan kebaikan dari hati yang tulus. Amin. Berita ini agak menyentil saya juga, mungkin pemirsa juga. Kalau kita ngerasa sholat kita kayak gampang aja tempatnya, lagi nggak yang kayak di kren atau bahkan tadi depan tentara Israel gitu kan, sholatnya aja susah gitu. Sedangkan orang-orang yang dalam kondisi sulit aja tetap melaksanakan sholat. Nah ini jadi pecutan ya untuk kita ya, dalam arti memang kita tahu semua bahwa sholat fardu ya, sholat 5 waktu dalam satu hari itu memang itu wajib itu dilakukan, dan kita lihat ada pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita itu yang Masya Allah sebenarnya adalah bagaimana di dalam kondisi perang ada anak yang masih mau sholat fardu, itu Masya Allah luar biasa sekali gitu, dan itu memang wajib dilakukan gitu. Nah ini sekali lagi adalah bagaimana kita melihat mereka sholat tapi di dalam kondisi perang. Kita tidak kondisi perang, ayo dong kita harus sholat dong, apalagi kita gitu kan ya, lebih semangat ya, lebih semangat, kita nggak ada gangguan apapun insya Allah, masa nggak sholat. Bahkan aku pernah baca Al-Quran ya, yang artinya memang di situ ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka, kenapa kalian masuk neraka, mereka menjawab karena kamu tidak sholat. Aduh, jangan sampai kita nyesel ya, karena waktu sehari 24 jam, sholat 5 waktu doang. Taruh nggak sholat paling lama aja 5 menit, dikali 25 menit, maksudnya itu nggak sulit ya. Nggak sulit, insya Allah. Ya, insya Allah, semoga jadi semangat buat kita semua.